Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alexander Sidik. Di sini saya akan menjelaskan dan ya kurang lebih mempresentasikan tugas besar saya di matkul ilmu data yang dimana pada proyek kali ini itu digunakan untuk tugas besar di semester 4. Nah, jadi kurang lebih proyek apa yang saya kerjakan adalah dimana saya membuat sebuah machine learning untuk memprediksi sebuah suatu studi case study. Nah, di sini di kelompok saya itu memilih untuk dengan topik apa ya, mental health. Nah, dimana kita membuat machine learning untuk memprediksi apakah suatu apa ya, seseorang ini apakah dia mempunyai suatu masalah kayak mental health gitu deh. Nah, di sini juga didasarkan oleh dataset yang sudah dicari dari Kaggle, dan ini kurang lebih isi dari datasetnya. Ada kayak kolom umur, gender, employment status, work environment, mental health history, sex treatment, stress level, dan lain sebagainya. Dan di sini kelompok saya menggunakan algoritma dari decision tree, SVM, neural network, dan juga KNN. Nah, berhubung dari persyaratan tugas saya itu adalah satu anggota harus membuat memprediksi dengan satu model algoritma kayak gitu. Karena ya, jadi anggota kelompok saya itu ada 4 termasuk saya, jadi ada 4 algoritma yang digunakan kayak gitu. Dan di sini juga udah menentukan labelnya itu dari kolom mana, dan labelnya merupakan dari kolom mental health yang dimana isinya adalah skala dari sebuah penderita mental health, apakah dia itu termasuk dari yang low, medium, maupun yang high kayak gitu. Dan ini udah di mapping juga ya untuk perubahannya. Kalau yang low, keterangan low itu di angka 0, medium itu di angka 1, high itu di angka 2 kayak gitu. Dan di sini juga udah dilakukan label encoding dari kolom gender, employment status, dan lain-lain, yang dimana isi dari kolomnya itu merupakan baris yang jenisnya kategorikal. Kan untuk komputer itu tidak bisa membaca jenis variabel kategorikal gitulah, harus numerik kayak gitu. Dan ini juga hasil dari label encodingnya, ini gendernya. Kalau yang male itu dikasih angka 1, kalau yang female itu 0, kalau yang non binary itu angkanya 2 gitu. Ini mental health-nya juga tadi, kalau yang high itu 2, medium 1, dan low itu 0 gitu. Dan ini dibagi untuk data trennya dan data tesnya itu berapa, dibagi dengan 80% dan 20% gitu. Dan ini untuk mengecek apakah dari label yang kita gunakan itu datanya sudah balance atau belum. Ternyata di sini mengalami ya imbalance data, di mana kategori medium ini sangat mendominasi ya, di mana dia tuh hampir mencapai 6.000. Sementara untuk di kategori low dan juga yang high itu sangat jauh, berada di setengahnya aja, kayaknya nggak nyampe deh. Untuk yang low sendiri tuh ya kurang lebih 2.000, dan yang high itu ada di kurang lebih 3.000, bahkan nggak nyampe kayaknya. Terus juga udah di min max scaler. Terus nah di sini itu menggunakan smooth ya untuk apa ya, menangani data yang nggak seimbang, yang imbalance gitu. Dan ini hasilnya sudah balance semua. Lalu ini adalah algoritma yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah SVM, tapi karena kita melakukannya classifier jadinya SVC gitu. Dan ini juga merupakan parameter dari algoritma SVC sendiri, dan scoringnya kita menggunakan akurasi karena dibilang tadi kita menggunakan classifier ya. Dan ini adalah hasil dari base parameternya. Nih isinya 1, gamanya itu scale, kernel itu linear. Dan ini KNN algoritma kedua yang kita gunakan. Dan ya sama, scoring akurasi yang membedakan adalah parameternya dari setiap algoritmanya tersebut. Dan base parameter yang didapatkan oleh KNN adalah nih algoritma autometric Manhattan.
neighbor itu 3, dan weight-nya itu distance. Dan ini untuk algoritma yang ketiga, decision tree dengan parameternya sendiri, terus scoringnya juga akurasi, dan base parameternya didapatkan oleh entropi gitu. Terus yang ini neural networknya, ini para base parameter yang didapatkan. Terus dan ini adalah untuk kita cari prediksinya yang sudah maksudnya modelnya yang udah kita tuning, udah kita udah kita uji lah, udah kita testing gitu. Nah ini untuk membuat prediksinya nih. Dan berikut adalah hasilnya yang didapatkan. Di sini itu akurasi dari algoritma decision tree mendapatkan 100%, akurasi SVC-nya itu 100%, KNN-nya itu hanya 81,60. Ini bisa dibilang cukup besar lah ya, oke lah ya. Dan neural network tuh hampir mendapatkan skor yang paling sempurna, yaitu 99,90%, kurang 0,10% untuk mencapai skor yang sangat-sangat sempurna gitu. Jadi yang terendahnya itu didapatkan 81,60%, yaitu algoritma KNN. Nah ini adalah confusion matrixnya dari decision tree, dan ini udah ditempatkan memang sesuainya, nggak ada yang false, nggak ada yang true false, nggak ada yang false true, itulah pokoknya. Nah ini dari yang KNN, terus yang SVC, terus yang neural network. Ini buat membandingkan data asli dan data prediksinya. Kalau yang neural network kan 99,90 80 ya 90. Terus yang ini dari KNN. Nah ini masih ada yang aslinya itu nggak sesuai dengan yang apa yang diprediksi. Misal ini aslinya itu labelnya itu satu itu medium, tapi yang diprediksi itu adalah low kayak gitu. Dan ini untuk file SAV-nya yang kita gunakan untuk model yang nanti itu ya sebagai pondasi dalam kita ngedeployment suatu aplikasi yang bakal kita gunakan lah, yang nanti itu buat ngecek biar orang-orang tuh bisa gunain juga hasil prediksinya tuh apa gitu. Karena tadi ya kita terkait topiknya mental health, jadi yang bakal kita prediksi itu mental health dari suatu orang lah gitu. Dan ini kita menggunakan PHP dan juga Python, dan tools tambahannya itu XMPP. Jadi ini juga foldernya itu dari Asprac yang udah diberikan. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan topik yang kita gunakan, lalu kayak file-filenya isinya kayak gitu. Dan filenya itu harus kita masukkan ke htdocs dulu sebelum kita running. Dan kalau sudah dimasukkan ke dalam htdocs, kita cek tuh folder yang kita pakai itu apa nama filenya. Jadi nama foldernya itu script spasi php. Kenapa ini persen dan ini ada 20, ini sebagai tanda kalau itu di spasi gitu deh. Karena kan kalau spasi itu nantinya nggak bakal bisa digunakan, makanya nggak tahu ya, ini udah format dari sananya sih, nggak perlu kita tahu lah gitu. Nah nanti kalau sudah dicari localhost / dari nama foldernya dalam htdocs itu, nah bakal muncul kayak gini nih nanti, sesuai dengan yang udah kita deploy di VS Code-nya atau di mananya gitu. Ini kan sama nih, ada folder dataset, ada folder model, ada file panggil machine learning.php. Nah yang kita buka itu file panggil machine learningnya. Nah ini adalah tampilan awalnya hasil deployment dari kelompok kami. Langsung aja di tes mulai gitu. Dan ini baris pertama itu kita bisa pilih algoritma apa yang bakal kita gunakan untuk memprediksi dari data-data yang kita inputin itu. Ya, misal kita pilih SVC deh, terus misalnya gendernya laki-laki. Terus status pekerjaan itu apa? Di sini tuh ada yang bekerja dan tidak bekerja, wira swasta maupun yang mahasiswa. Di sini disesuaikan juga dengan isi dari datasetnya gitu. Dan ini lumayan cukup lengkap lah ya. Ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ada wira swasta, ada yang mahasiswa, dan ya yang biasanya itu kalau saya kan sebagai mahasiswa ya pasti saya juga ya adalah merasakan tingkat
kesetresan dalam perkuliahan. Jadi di sini pilih aja mahasiswa bebas sih, pokoknya sesuai dengan ya kalian lah. Ini buat contoh aja. Dan lingkungan kerjanya misal di onsite di kampus, ini dalam kurun di kantor, tapi sesuaikan aja misal kondisi kuliah. Memang kalau kalian mahasiswa dan kuliah itu memang onsite, udah pilih aja onsite. Tapi kalau yang hybrid, ada yang setengah online, ada yang setengah offline, pilih aja yang hybrid. Ataupun yang PJJ yang hanya online full gitu loh, pilih yang remote. Itulah. Terus untuk yang punya riwayat masalah mental, kalau misalnya ada, pilih aja ada. Kalau nggak ada ya udah pilih aja nggak ada. Jangan sampai, ya itulah. Terus yang ini pernah mencari bantuan medis, pernah atau enggak gitu. Misal ada riwayat pernah, misal usianya itu 20 tahun, tingkat stresnya itu adalah 8, jam tidurnya rata-rata adalah 5 jam. Terus nggak pernah olahraga, skor depresi misal ada di 17, skor kecemasan misal ada di 18, tekanan sosialnya misal rendah 50, misal produktivitas kerja ada di, ya ikutin aja 40,3. Nah di sini tuh data-datanya yang skala berapa sampai berapa yang harus diisikan itu berdasarkan dengan dataset yang ada. Jadi hal-hal itu nggak sembarang kita rekomendasikan kayak placeholdernya gitu deh. Jadi membantu buat user tuh ngisinya ini tuh skala angkanya berapa, dan itu memang udah disesuaikan dengan dataset yang ada. Jadi tuh kemarin waktu itu kelompok saya ngecek, jadi berapa skor terendah yang diinputkan oleh pengguna sebelumnya yang data itu dimasukkan dalam dataset yang saya gunakan ini untuk prediksi. Contoh deh, misal di sini tuh tingkat stresnya, di situ pada datasetnya saya urutkan dari yang kecil sampai terbesar. Misal yang terkecil di sini adalah 1 dan yang tertinggi adalah 10. Nah, itu yang digunakan untuk apa ya? Membantu user-user menginputkan hasil dari deployment dari kelompok kami ini kayak gitu. Jadi nggak asal-asal aja angkanya. Nah, yaudah ini kita analisis aja karena semua sudah diisi ya. Atau di hasilnya apa? Tapi harusnya sih, kan. Ya ada, kita harus hati-hati lah. Di sini model yang digunakan adalah SPC dan hasil prediksinya itu adalah medium, resikonya menengah, dan dimana kita harus hati-hati lah. Kayak gitu. Dan mungkin kurang lebih gitu aja demo dari Project Tubes mata kuliah ilmu data saya ini. Saya cukupkan, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.